dari segala bulan adalah bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Kenapa bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan? Karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan Ramadan itu ialah dia sebagai bulan latihan. Latihan apa? Banyak. Yang pertama, Ramadan melatih kita untuk tetap taat kepada Allah dalam situasi bagaimanapun. Apakah di situasi miskin atau situasi kaya, di waktu dapat musibah maupun di waktu dapat nikmat, di waktu menderita maupun di waktu bahagia, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua situasi inilah yang selalu datang kepada kita, dan Ramadan mengajarkan seperti itu. Contohnya situasi miskin. Ramadan merupakan dua simbol. Yang pertama simbol miskin. Kapan itu? Setelah imsak datang, subuh masuk, makan tidak lagi boleh, minum tidak lagi boleh. Tidak makan, tidak minum menunjukkan situasi miskin. Tetapi walaupun tidak boleh makan, tidak boleh minum, di situ ada azan subuh. Kita bergegas untuk ke masjid menemui Allah, menyembah Allah, padahal tidak lagi boleh makan, tidak boleh lagi minum. Bahkan dilanjutkan dengan baca Al-Quran dan sebagainya. Nanti zuhur itu sudah sekian lama, sudah sekian jam tidak makan, berkumandang azan zuhur, masih tetap taat kepada Allah, padahal tidak makan, tidak minum. Nanti asar, sudah lama tidak makan, berkumandang suara azan, cepat kepada Allah, lari kepada Allah, padahal sudah berapa jam tidak makan. Itu situasi miskin. Nanti situasi kaya, bila waktu berbuka datang, maghrib masuk, maghrib masuk, waktu berbuka datang, ini boleh, itu boleh, semuanya boleh. Itu menunjukkan situasi kaya. Tapi pada saat semuanya serba boleh, di situ pula adanya sholat maghrib. Ini nikmat sedang melimpah, tapi di situ ada panggilan untuk mengingat Allah. Nah, ada orang yang dia nikmati kenikmatan itu ala kadarnya, kemudian dia bergegas kepada yang memberi nikmat. Diminumnya air beberapa teguk, dimakannya buah beberapa buah, kemudian dia pergi sholat maghrib ke masjid. Ada ndak orang serupa itu? Ada ini. Tapi ada ndak orang yang berbuka saat semuanya serba boleh, semuanya serba dibolehkan. Nyo kami bana dulu, nyo selesai bana dulu, selesainya. Sampai laki parabon, laki pagar, laki cat segala macam, sehingga Diko sholat maghrib, selesai sholat maghrib langsung azan isya masuk. Ambil bentuk jamak saja maghrib isya. Di sini ada satu pelajaran. Di ketika dapat nikmat, dia tidak dilalaikan oleh nikmat itu. Dia nikmati nikmat itu, tapi dia pergi kepada yang memberi nikmat itu. Sebetulnya ujian yang paling ujian adalah waktu berbuka. Kalau siang tidak boleh makan, tidak boleh minum, semuanya bisa. Tetapi di waktu berbuka itu semuanya serba boleh. Tapi di saat itulah sholat maghrib adanya.
Begitu sholat maghrib, kita pergi sholat maghrib. Selesai kembali kepada hidangan. Suasana kaya, mau makan seberapa banyak boleh. Tapi datang lagi sholat isya. Sudah sholat isya, ada lagi pengajian. Sudah itu ada lagi sholat tarawih, ada lagi witir. Di saat semuanya serba boleh, tapi kita asik dengan beribadah kepada Allah. Di saat semuanya tidak boleh, kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua situasi ini yang diajarkan oleh Ramadan, bagaimana supaya kita tetap taat kepada Allah dalam situasi apapun. Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Bapak Ibu, memang ada orang diuji dia dengan miskin lulus, tapi diuji dengan kaya dia tidak lulus. Ada orang diuji dengan kaya lulus, tapi diuji dengan miskin tidak lulus. Ada orang yang lulus dengan kedua-duanya, ada orang yang tidak lulus dengan kedua-duanya. Mari kita lihat beberapa contoh. Di zaman Nabi ada orang miskin taat kepada Allah, tapi begitu kaya langsung lupa kepada Allah. Di zaman Nabi Muhammad ada namanya Sa'labah. Leh kenal dia Sa'labah? Leh kenal? Baik. Namanya Sa'labah. Dia orang Arab sahabat Nabi. Orang Arab sahabat Nabi. Bapaknya laki-laki, ibunya ya leh kenal Pak. Sa'labah belum azan sudah tiba di masjid. Tapi ada keanehan Sa'labah. Orang selesai sholat baca Assalamualaikum, Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang Sa'labah Allahumma lantas jalan. Begitu dia Assalamualaikum langsung mengelucukan doa. Dilihat oleh Nabi sekali, dua kali, tiga kali, ditegur. Sa'labah, sepertinya kamu tidak senang baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya senang ya Rasul, saya ingin, saya rindu. Tapi Rasul, kain sarung saya cuma satu helai dengan keluarga. Kalau saya terlambat pulang, terpaksa istri saya sholat di ujung waktu. Bagaimana ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya. Kalau 15 helai kain sarung saya dengan keluarga saya ke masjid. Kalau saya pakai kendaraan dengan kendaraan saya ke masjid. Apa jawab Nabi? Sa'labah, lebih baik miskin tapi dekat dengan Allah daripada kaya tapi jauh dari Allah. Tidak ya Rasul, kata Sa'labah. Kalau saya kaya, anak yatim saya pelihara, fakir miskin saya bantu, masjid terbengkalai saya selesaikan. Benar Sa'labah? Benar. Dikasih modal seekor kambing yang sudah hamil tua. Didoakan Sa'labah jadi orang kaya, dipeliharalah kambing itu. Akhirnya kambingnya itu berkembang biak. Mula-mula kambingnya beranak. Sudah beranak bercucu. Sudah bercucu bercicit. Sudah bercicit berpiwit. Sudah berpiwit nggak tahu, cari dalam kamus. Banyak kambingnya, berkembang biak kambingnya, mulai terlambat sholat asar dan maghrib. Setahun sudah itu, sholat 5 waktu dia tidak kelihatan. Setahun lagi sudah itu, sholat Jumat pun dia tidak tampak. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat, kemana Sa'labah? Oh, Sa'labah sibuk gembala kambing di luar kota ya Rasul, sampai ke Lolong. Lolong di Arab, di situ ada lolong itu. Sibuk gembala kambing. Nah, di waktu miskin ada satu seruan yang dikejar oleh Sa'labah. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari kita sholat. Tapi setelah kaya ada dua seruan. Yang pertama hayya 'alas shalah, yang kedua B. Mana dikajari Sa'labah? Apa? Nah, ini yang ditegaskan oleh Nabi. Kunu abidal mun'im wa la takunu abidal ni'am. Jadilah kamu hamba daripada yang memberi nikmat, tapi jangan jadi hamba daripada nikmat yang diberikan. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Jadilah jadi hamba daripada Allah. Apa nikmat yang diberikan? Kambing. Jangan jadi hamba daripada kambing. Kira-kira Sa'labah itu layak tunjuk ini. Ya ada. Oh, banyak Sa'labah berkembang biak serupa kambingnya.
Di setiap desa, di setiap kota, di setiap kelurahan Salaba itu berkembang biak. Orang yang oleh pangkat dan jabatannya tidak lagi sempat ke masjid. Orang yang oleh harta benda, anak dan keluarganya tidak lagi sempat untuk rukuk dan sujud. Orang yang oleh bermacam pekerjaannya tidak lagi sempat mendekat kepada Allah. Jadilah dia jadi Salaba di abad modern ini. Mungkin dia sanak famili kita, mungkin tetangga kita, sewaktu-waktu mungkin juga kita. Oleh karenanya, Ramadan mengajarkan bagaimana tetap taat kepada Allah, walaupun miskin yang menghadang atau kaya yang menghampiri, tetap taat kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Ramadan. Tapi ada pula orang, Bapak Ibu, diuji dengan kaya, berhasil, tapi diuji dengan miskin, beliau gagal. Oh, di waktu kaya taat ke masjid luar biasa. Nanti ditimpa bangkrut, ditimpa miskin, sudah dia putus asa, tidak datang lagi ke masjid. Ada yang sampai gantung diri. Ada enggak orang model itu? Ada. Berarti lulus diuji dengan nikmat, tapi sayang tidak lulus diuji dengan musibah. Nah, kita ingin lulus dengan kedua ini. Bapak Ibu, ujungnya nanti ujian yang paling berat itu, kalau ujian pertama di waktu siang, tapi lebih berat lagi di waktu maghrib, dan lebih berat lagi nanti di 1 Syawal. Ujiannya itu yang paling berat di 1 Syawal itu. Kenapa demikian? Di saat di 1 Syawal itu makan boleh, minum boleh, pergi ke situ boleh, pergi ke sana boleh. Di saat semuanya boleh, ujian. Masih tetapkah dia dekat dengan masjid di saat semuanya serba boleh? Masih tetapkah dia akrab dengan Al-Quran? Masih tetap dia akrab dengan sholat yang 5 waktu? Ujiannya justru di bulan Syawal nantinya. Ini latihan, ujiannya nanti di bulan Syawal. Oleh karenanya di bulan Syawal nanti banyak ndak orang yang lalu pojo masaji di bulan Syawal? Banyak. 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 Hah? Banyak. Kurang. Banyak. Kurang banyak. Yang di bulan Syawal nanti ada ndak orang yang sudah terpisah dengan Al-Quran? Banyak. Ada. Yang terpisah dengan sholat berjamaah. Itulah ujian yang paling beratnya nanti di Syawal. Latihannya itu sekarang. Oleh karenanya ujungnya nanti Bapak Ibu, orang akan terbagi kepada 2 kelompok nanti. Ada orang yang akan beridul fitri dan ada orang yang akan berlebaran. Terbagi 2 nanti, akan beridul fitri dan akan berlebaran. Nah, sama enggak beridul fitri juga berlebaran? Sama. Sama? Yuk. Mari kita lihat. Kalau beridul fitri itu 1 juta piti bisa jo idul fitri, 100.000 piti bisa jo idul fitri, indah bapiti bisa jo idul fitri. Tapi kalau lebaran itu ndak kalau di piti 1 juta. Kenapa demikian? Orang yang berlebaran itu kadang perlu mencari ayat tajun di lembah aneh. Balik lancar-lancar ayat tajun di situ. Inyo perlu mencari ombak di pantai Cerocok, le tanang-tanang di ombak di situ. Dan inyo perlu mencari harimau gajah di Bukit Tinggi, le sehat-sehat beliau agak. Untuk itu habis hari terjadi macet di Bukit Tinggi, terjadi macet di lembah aneh. Itu disebabkan kurang Idul Fitri atau karena lebaran itu? Karena lebaran. Sempat dari Payakumbuh kurang berangkat jam 9 siang, tiba di Padang jam 3 malam. Karena orang lebaran, bukan beridul fitri. Nah, orang yang berlebaran dari sekarang dia sudah mulai membuat persiapan. Sudah mulai hilang dari masjid. Karena dia mau lebaran, persiapannya besar. Perlu ada baju baru, perlu ada ikut segala macam. Tapi orang beridul fitri justru semakin akhir Ramadan
semakin bertahan dia di masjid karena dia mau beridul fitri. Jadi sama beridul fitri jo lebaran jauh bedanya. Nah, kalau Idul Fitri asal katanya dari bahasa Arab id, kembali fitri itu kesucian, kembali kepada kesucian. Kenapa diasah selama sebulan Ramadan? Kembali dia kepada suci. Tapi kalau lebaran itu kata dasarnya apa? Lebar kata dasar, tambah lebaran. Makanya tabo denyo Ramadan ko untuk persiapannya, dan tabo lo denyo Syawal itu agak 5 hari untuk pelaksanaannya. Oleh karenanya jauh beda antara Idul Fitri dan Lebaran. Nah, umat Islam akan terbagi dua nanti. Ibu-ibu kok kabar Idul Fitri atau kabar Lebaran, Pak? Idul Fitri, Lebaran enggak? Mau agak ragu. Artinya apa? Kalau memang terpaksa Lebaran, silakan Lebaran. Tapi nilai-nilai Idul Fitri jangan sampai hilang karena Lebaran. Artinya silakan lihat orang tua ke kampung, sanak famili, andai dan tolan, silakan lihat. Tetapi di mana kita berada dekat dengan masjid, selalu datang ke masjid. Di mana kita berada, selalu siapkan waktu untuk baca Quran, selalu siapkan waktu untuk sholat jemaah, selalu siapkan waktu untuk berinfak dan bersedekah. Akhirnya kita Lebaran tapi Idul Fitri tidak hilang karenanya. Akhirnya masjid-masjid tetap ramai. Di Padang badai sepi, orang banyak pulang kampung. Iya, orang Padang banyak pulang kampung, tapi orang dari Jakarta banyak ke Padang. Akhirnya ramai juga jadinya di Padang itu. Tetapi kalau tidak, orang hanya akan berlebaran. Alangkah sedihnya, hancur hilang total nilai-nilai Ramadan karena lebaran. Untuk itu laksanakanlah lebaran sepanjang tidak menghilangkan nilai-nilai Ramadan. Setuju, Pak? Itu cara yang kita buat untuk yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.